Halo semuanya, ketemu lagi sama gua di Monster ID. Nah, hari ini kita bakal cerita-cerita sedikit seputar film Predator, khususnya tentang garis waktu atau timeline di semua film Predator, dari Predator pertama sampai yang kelima, termasuk dua film crossovernya dengan Alien, yaitu Alien versus Predator, dan juga sedikit tambahan dari komiknya. Tapi di sini kita hanya membahas si Predatornya aja, tanpa membawa-bawa ras alien Xenomorph, karena akan lebih complicated lagi tentunya. By the way, buat yang belum nonton kisah bangsa Yautja alias Predator, gue udah pernah bikin videonya, dan lumayan lengkap lah. Karena di video ini gue nggak akan terlalu detail cuy, hanya sebatas membahas timelinenya aja, supaya lebih mudah dimengerti bagi para penggemar film Predator yang baru mulai menonton. The world needs him. Film Predator sendiri awalnya dirilis pada tahun 1987. Film yang dibintangi oleh Arnold Schwarzenegger tersebut ternyata cukup sukses sebagai salah satu film bergenre sci-fi terbaik pada saat itu. Awalnya film ini dibuat tanpa adanya rencana untuk memperpanjang waralabanya. Jadi kayak film biasa gitu pada umumnya. Tapi tiba-tiba meledak dan mendapatkan respon positif dari para penggemar film. Termasuk juga bagaimana orang menyukai sosok makhluk luar angkasa yang disebut sebagai Predator. Saking terkenalnya karakter Predator itu, kemudian muncullah spin-off komiknya, video game, dan juga sequel film Predator. Sampai akhirnya terbentuklah beberapa interpretasi yang sangat berbeda, termasuk juga timelinenya yang sedikit banyak juga berbenturan satu dengan yang lainnya. Bangsa Yautja telah mengunjungi bumi selama ribuan tahun, dan bahkan mereka juga mengajarkan peradaban awal tentang bagaimana caranya membangun piramida. Para tamu dari luar angkasa ini bahkan dipuja sebagai dewa. Tapi sejak saat itu, jejak awal dengan bangsa Yautja akhirnya hilang, seiring dengan berjalannya waktu. Namun yang pasti, peradaban kuno yang terletak di bawah Pulau Beaufort melambangkan kalau makhluk-makhluk itu telah tumbuh ke puncak kejayaannya. Di masa ini, Yautja kembali ke bumi, dan mereka memulai sebuah ritual perburuan di mana beberapa manusia dengan sukarela mengorbankan diri mereka sebagai host untuk membangkitkan makhluk yang dikenal dengan nama Xenomorph. Sehingga Yautja dapat memburu para Xenomorph itu sebagai ritual wajib bagi para Yautja muda. Karena kalau mereka bisa membunuh Xenomorph, maka otomatis levelnya juga akan naik. Nah, ritual ini terus berlanjut setiap 100 tahun sekali. Yautja atau kaum Predator ini akan mengaktifkan mekanisme penghancuran diri, andai mereka kewalahan menghadapi Xenomorph, di mana hal itu juga yang kemudian menyebabkan kehancuran beberapa peradaban manusia purba. Pantai Guiana, Afrika, seorang kapten bajak laut yang bernama Rafael Adolini diceritakan sedang bertempur melawan krunya yang memberontak. Dia juga dibantu oleh seorang Yautja yang disebut sebagai Golden Angel, atau biasa dipanggil Greyback. Nah, Predator ini adalah sosok yang sama yang muncul di Predator yang kedua. Dia merupakan Elder yang ditemui oleh Mike Harrigan di atas kapal yang tersembunyi di bawah kota Los Angeles pada tahun 1997. Balik lagi ke Adolini tadi. Di akhir pertemuan, Kapten Rafael Adolini memberi hadiah kepada Yautja, yaitu pistol flintlock dengan ukiran Rafael Adolini 1715. Nah, kejadian ini sendiri adalah kisah dari cerita pendek yang dibuat 6 tahun setelah film Predator yang kedua, yang dibuat seakan-akan kalau cerita tersebut adalah jawaban atas misteri pistol milik Rafael Adolini, yang padahal si penulis skenario Jim dan juga John Thomas mengatakan kalau pistol yang ada di ending Predator yang kedua itu dimaksudkan untuk membuat sequelnya di masa yang akan datang, dan sequel yang dimaksud adalah film Prey yang baru aja dirilis di tahun ini. Jadi bukan cerita yang ada di tahun 1718 tadi cuy. Nah, sekarang kita lanjut ke tahun 1719. Ini adalah salah satu pertemuan pertama antara manusia dan juga Predator, di mana di sana diperlihatkan seorang prajurit muda suku asli Amerika bagian selatan yang bernama Naru. Naru bertarung melawan Yautja yang dijuluki sebagai Feral Predator. Terlepas dari keunggulan teknologi Predator atas suku-suku tersebut, di sini manusia membuktikan kalau mereka adalah salah satu dari banyak spesies yang akan melawan jika dalam keadaan terdesak. Dan itu amat sangat digemari oleh bangsa Yautja sebagai makhluk yang memang menyukai pertarungan. Nah, di film itu ada juga adegan di mana
pistol milik Rafael Adolini yang diberikan kepada Naru, di mana setelahnya beberapa kapal luar angkasa terlihat mendekati lokasi Naru berada, yang sepertinya mengindikasikan kalau beberapa predator muncul dan menghabisi para suku pedalaman itu, yang kemungkinan juga mengambil pistol milik Rafael Adolini. Kemudian tanggal 6 Agustus 1945, bom atom dijatuhkan di Hiroshima, Jepang. Menurut laporan pemerintah Amerika Serikat, hal ini jugalah yang secara nggak langsung menyebabkan beberapa titik panas dan juga konflik yang terjadi dengan bangsa Yautja. Kemudian tanggal 22 September tahun 1979, di Pulau Beaufort, Antartika, di mana ada sebuah ledakan misterius yang terdeteksi oleh satelit di atas Samudra Hindia, yang kemudian dikenal sebagai insiden Vela. Awalnya itu hanya dianggap sebagai ledakan nuklir atau ledakan udara dari meteor. Namun beberapa dekade kemudian, kejadian tersebut berhasil diteorikan oleh Sebastian de Rosa yang menyebutkan kalau ledakan itu disebabkan oleh perangkat perusak diri milik bangsa Yautja. Tahun 1987, Guatemala, Amerika Tengah, tim tentara bayaran elit dikirim untuk operasi penyelamatan, di mana sebenarnya itu hanyalah kedok untuk menghapus rencana invasi yang didukung oleh Uni Soviet. Mereka bahkan sebelumnya telah mengirimkan tim lain yang kemudian ditemukan udah dikuliti dan digantung di atas pohon, sebagai hasil karya seekor Yautja yang bersembunyi di dalam hutan. Makhluk itu membunuh satu persatu tim yang dipimpin oleh Alan Dutch, sampai hanya menyisakan dirinya. Ketika si predator kalah, ia mengaktifkan perangkat penghancuran diri, yang kemudian meratakan semua bagian hutan sekaligus menghapus bukti tentang keberadaannya. Namun meskipun begitu, peristiwa tersebut tetap menarik minat perhatian Amerika untuk menangkap sang pemburu hidup-hidup. Kemudian musim panas tahun 1997, Los Angeles, Amerika Serikat. Satu Yautja mendarat di kota tersebut dan mulai memburu anggota gangster yang terlibat baku tembak melawan tim polisi yang dipimpin oleh Letnan Harrigan. Yautja sendiri juga diburu oleh tim militer buatan pemerintah yang dikenal sebagai Unit Olv, dipimpin oleh Special Agent Peter Case dan juga komandan keduanya yang bernama Agent Garber. Nah, unit ini memiliki informasi terperinci tentang Yautja dari insiden di Guatemala, yang pada akhirnya Harrigan diberikan hadiah pistol flintlock milik Rafael Adolini oleh seekor predator yang bernama Greyback. Kemudian masih di tahun yang sama, Kolonel Alexander Woods menyerahkan laporan terakhirnya mengenai ledakan nuklir yang tidak dapat dijelaskan di lepas Pulau Beaufort pada tahun 1979. Dengan hasil yang belum diketahui, putrinya yang bernama Lex Wood mulai mengerjakan sebuah proyek yang bernama The Ice di sekitar Antartika. Kemudian di akhir tahun 97, Lex Wood dan ayahnya melakukan pendakian di Gunung Rainier, di mana di sana terjadi sebuah insiden yang menyebabkan Kolonel Woods meninggal dunia. Lalu pada tanggal 3 Oktober tahun 2004, Pulau Beaufort, Antartika, ada sebuah kapal Yautja yang mendekati bumi, yang kemudian memicu gelombang panas di bawah Pulau Beaufort, di mana hal itu terdeteksi oleh Weyland Industry, dan dari sana tim ekspedisi lalu dikirim untuk menyelidikinya. Next, tanggal 8 Oktober tahun 2004, Charles Bishop Weyland memerintahkan anak buahnya yang bernama Max Stafford untuk bertemu dengan Lex Wood di Nepal, dengan tujuan memintanya untuk ikut serta dalam ekspedisi yang akan dilakukan di Antartika. Dan gak lama setelah itu, Stafford juga bertemu dengan Profesor Sebastian de Rosa bersama dengan asistennya yang bernama Thomas Park di Teotihuacan untuk merekrut mereka juga. Kemudian tanggal 10 Oktober tahun 2004, Pulau Beaufort, Antartika, sebuah tim ekspedisi yang dipimpin oleh kepala perusahaan yaitu Charles Bishop Weyland menemukan kalau ada sebuah piramida di bawah Pulau Beaufort, di mana pada akhirnya mereka terjebak dalam pertempuran antara Yautja melawan Xenomorph. Kemudian tanggal 14 Oktober tahun 2004, seekor Predalien menabrakkan kapal Predator di luar Gunnison, Colorado. Beberapa facehugger dan Predalien melarikan diri. Makhluk-makhluk itu menyerang kota dan menciptakan lebih banyak Xenomorph. Nah, Yautja yang bernama Wolf tiba untuk melawan Xenomorph dalam pertempuran dengan sekelompok orang lokal yang terjebak di antaranya. Dan bukan cuma itu, pemerintah Amerika Serikat juga terlibat dengan upaya untuk menahan situasi dengan cara yang ekstrim. Nah, setelah semuanya berakhir, plasma caster milik Yautja yang ditemukan dikirimkan ke seorang wanita yang diidentifikasikan bernama Miss Yutani. Next, tahun 2010, 8 orang dengan latar belakang yang berbeda diculik dari bumi. Mereka semua dijatuhkan di planet yang tidak dikenal, di mana di sana mereka diburu oleh 3 super predator. Semua orang dari bumi itu bisa dibilang cukup terlatih dalam pertempuran, kecuali seorang dokter yang ternyata dia menyembunyikan sebuah rahasia mengerikan. Mereka melawan Yautja bersama dengan makhluk lain yang juga dikirimkan ke planet ini. Para manusia ini akhirnya sadar kalau planet tempat mereka berada sekarang berfungsi sebagai cagar alam, dan mereka sengaja diburu hanya untuk olahraga. Kemudian di bulan Oktober sampai November tahun 2018, ada sebuah pesawat luar angkasa Predator yang jatuh di wilayah Meksiko. Sebuah proyek rahasia CIA yang bernama Project Stargazer dikirimkan untuk menangkap si Predator yang bernama
bernama Raw Predator bersama dengan semua peralatannya. Namun sial, mereka kehilangan beberapa item seperti topeng alien dan juga gelang, termasuk juga clocking ball yang ternyata diambil oleh seorang penembak jitu angkatan darat yang bernama Queen McKenna. Nah, semua alat itu dikirim McKenna ke rumah anaknya yang bernama Rory di Amerika Serikat. Rory rupanya berhasil mengetahui cara kerja dari sistem pergelangan tangan Predator, di mana hal itu malah mengundang seekor Predator lain ke bumi yang bernama Ultimate Predator. Nah, Predator ini adalah Yautja yang dimodifikasi secara genetik dengan tujuan untuk membunuh si Raw Predator dan sekaligus mencegahnya dalam upaya memberikan sebuah senjata mematikan yang bernama Predator Killer kepada umat manusia, yang konon kabarnya senjata itu dapat digunakan manusia untuk menangkis invasi Yautja yang akan datang ke bumi. Sebenarnya masih banyak banget nih yang bisa diceritakan, apalagi ditambah dengan timeline alien, khususnya garis waktu dari Wayland Industry. Tapi meskipun begitu, nantinya jadi malah tambah ribet. Apalagi canon dan film resminya itu sering nggak nyambung cuy. Oke lah, segitu aja dulu cuy. Next gue bakalan bahas Engineer atau Xenomorph kali ya. Belum sempet-sempet cuy. Pokoknya tungguin aja lah, pasti gue upload kok. So, terima kasih buat yang udah nonton sampai habis dan sampai jumpa di video selanjutnya. Keren lo semua. Ciao.